Halo, bertemu kembali dengan saya Bunyadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan sistem kompresi. Nah, kita akan membahas secara khusus tentang bagaimana memperkirakan kebutuhan kompresor sentrifugal pada sebuah sistem kompresi. Nah, biasanya pada sebuah pekerjaan engineering procurement construction di mana sistem yang akan difabrikasi atau dibangun atau entah itu pabrik kimia atau mungkin sistem pembangkit listrik atau sistem yang lain yang membutuhkan kompresor, uh, seorang desainer dituntut untuk mampu memperkirakan berapa kebutuhan kompresor untuk sistem tersebut. Nah, perkiraan kebutuhan ini kemudian nanti dikirimkan kepada pabrikan kompresor yang akan memberikan detail umpan balik berupa detail dari sistem kompresor yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, desainer sistem perpipaan atau desainer sistem kompresinya harus mampu membuat perkiraan awal tentang kebutuhan kompresor yang mampu memenuhi kebutuhan kompresi gas yang diinginkan pada sistem tersebut. Nah, untuk kita bisa memperkirakan kebutuhan kompresor dari sebuah sistem kompresi, maka ada beberapa data yang kita butuhkan. Yang pertama di suction kita butuh tekanan suction dan temperatur suction. Biasanya ini nanti dapat diperoleh dari hasil proses simulation atau hasil desain basis jika kemudian fluidanya berupa udara sekitar atau ambient air. Lalu kemudian kondisi discharge yang diinginkan, berapa tekanan discharge-nya. Nah, kadang juga temperatur discharge-nya juga dispesifikasikan sehingga nanti temperatur keluar dari kompresor ini jika temperaturnya terlalu tinggi harus didinginkan kembali menggunakan aftercooler. Nah, lalu kemudian berapa laju aliran volumetrik dari gas yang dibutuhkan? Nah, biasanya laju aliran volumetrik ini dispesifikasikan dalam kondisi standar, sering disingkat menjadi misalkan MMS CFD, million metric standard cubic feet per day atau standard cubic feet per menit. Nah, kondisi standarnya biasanya adalah 25 derajat Celcius pada 1 atmosfer. Lalu kemudian kita harus tahu sifat-sifat gasnya, misalkan konstanta gas individualnya R, kapasitas panas baik pada tekanan tetap maupun volume tetap, dan rasio kapasitas panasnya atau K. Nah, kita juga harus tahu berapa massa molarnya atau molecular weight dari gas tersebut. Nah, langkah perhitungannya seperti ini. Yang pertama kita tentukan dulu rasio tekanannya dari perbandingan tekanan discharge dan tekanan suction. Lalu kemudian dengan asumsi gas ideal kita perkirakan berapa laju aliran volumetrik aktual di inletnya atau Q1 dengan menggunakan formula seperti ini. Jadi P standar kali T1 dibagi T standar kali P1 kali Q. Q-nya ini merupakan laju aliran volumetrik pada kondisi standar. Nanti Q1 ini merupakan laju aliran volumetrik aktualnya, atau kita biasanya satuannya adalah ACFM, aktual cubic feet per minute. Oke. Lalu kemudian dari sini kita tentukan atau kita perkirakan efisiensi politropik dari proses kompresinya. Nah, pada dasarnya efisiensi politropik ini kurang lebih sebanding dengan logaritma dari debit aktual di inlet. Nah, kita bisa dapatkan nilai efisiensi politropik dari misalkan kurva yang diterbitkan oleh pabrikan kompresor, atau kita juga bisa perkirakan secara kasar menggunakan formula ini, eta P atau efisiensi politropik sama dengan 0,61 ditambah 0,03 log Q1. Formula ini pada dasarnya awalnya merupakan sebuah kurva yang diterbitkan oleh Rollins. Lalu kemudian kurva ini coba di-curvating dan ditentukan formulanya oleh Guo dan Galambor. Nah, setelah itu kemudian kita tentukan
rasio politropiknya dan koefisien politropiknya atau N. Jadi pertama kita tentukan dulu rasio isentropiknya K-1 per K. Lalu kemudian dari efisiensi politropik yang kita dapatkan, kita bisa hitung rasio politropiknya sebagai rasio isentropik kali 1 dibagi efisiensi politropik. Nah, selanjutnya kita tentukan temperatur discharge-nya menggunakan asumsi proses politropik seperti ini. Nah, lalu kemudian kita tentukan ulang berapa debit di inletnya. Sekarang kita gunakan asumsi gas nyata. Jadi setelah kita tahu temperatur discharge atau kita bisa perkirakan temperatur discharge, kita bisa memperkirakan berapa faktor kompresibilitasnya yaitu Z1 dan Z2. Nah, kita bisa lihat dari tabel atau kita bisa gunakan persamaan gas nyata untuk menentukan Z. Lalu kemudian Q-nya itu kita perkirakan ulang menggunakan asumsi gas nyata. Di sini ada tambahan rasio Z1 per Z2. Oke. Nah, proses dari tahap langkah 2 sampai ke 6 ini harus kita ulang sampai nilai Q1-nya konvergen atau perubahannya sangat kecil. Oke. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Kita tentukan rho satunya menggunakan persamaan gas nyata. Di sini ada faktor kompresibilitasnya. Lalu kemudian kita hitung laju aliran massa di inletnya. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita tentukan kebutuhan head dari sistemnya. Kita gunakan, kita hitung dulu head isentropiknya. Oke, menggunakan formula ini. Pada dasarnya nanti kita dapatkan satuannya ini dalam satuan British ya. Jadi head-nya nanti ini, oke, ini nanti satuannya adalah bit ya, kali LBF per LBM. Oke. Pound force dibagi pound mass. Oke. Nah, lalu kemudian kita hitung head politropiknya, head isentropik dibagi efisiensi isentropik. Lalu kita tentukan gas horsepower-nya dalam horsepower, GHP. Laju aliran massa, oke, laju aliran massanya ini nanti dalam pound mass per menit, gitu ya. Kita tentukan GHP-nya horsepower, lalu kemudian setelah kita tentukan berapa gas horsepower-nya, nah kita bisa tentukan tipe kompresor apa yang sesuai dari menggunakan peta ini. Nah, peta ini pada dasarnya diterbitkan oleh Gas Processor Supplier Association (GPSA), dimuat dalam GPSA Engineering Data Book. Jadi wilayah sebelah kiri ini biasanya ini adalah kompresor positive displacement, ini adalah kompresor sentrifugal, lalu di kanan bawah ini kompresor aksial. Oke. Nah, ini mirip dengan di pompa, masing-masing kompresor ini punya wilayah kerja sendiri. Ini adalah laju aliran volumetriknya. Oke. Nah, kemudian dari gas horsepower kita bisa perkirakan mechanical losses GHP pangkat 0,4, lalu kita tentukan brake horsepower-nya GHP ditambah mechanical losses. Lalu kemudian kita perkirakan head maksimum per tingkatnya dengan menggunakan formula pendekatan seperti ini. Jadi head maksimum per tingkatnya adalah 15.000 dikurangi 1.500 kali molecular weight pangkat 0,35. Jadi ini nanti akan memberikan head maksimum per stage itu sekitar 10.000. Oke. Yang ini merupakan batas terkait dengan batas kekuatan dari material yang bisa batas kekuatan material yang ada gitu ya. Nah, lalu kemudian dari sini kita perkirakan jumlah tingkatnya. Jumlah tingkatnya adalah head politropik dibagi dengan head maksimum per stage. Nanti hasil pembagiannya kita bulatkan ke atas. Jadi ini kita sailing, kita bulatkan ke atas.
Jadi kalau misalkan nanti kita dapatkan ini 5,5, nanti ya kita bulatkan menjadi 6. Oke, 5,7 kita bulatkan juga menjadi 6. Oke. 5,4 ya kita bulatkan menjadi 6. Atau juga nanti bisa kita modifikasi begitu ya. Jika kita bisa membuat per stage-nya itu memiliki rasio kompresi yang berbeda, dan itu nanti kita lakukan di tahap akhir ketika kita melakukan analisis per stage-nya atau per tingkat. Nah, lalu kemudian kita perkirakan kecepatan putar dari kompresor yang dibutuhkan. Jadi kecepatan putarnya adalah kecepatan putar nominal kali akar head polytropic total dibagi jumlah stage kali head maksimum per stage-nya. Nah, kecepatan nominalnya dapat diambil dari tabel ini sesuai dengan inlet flow rate yang ada. Nah, lalu kemudian setelah itu kita lakukan analisis per tingkat. Kita tentukan misalkan rasio tekanan per tingkatnya, dan seterusnya, head per tingkat, efisiensi isentropik per tingkat, dan seterusnya. Yang ini nanti bisa mengubah perkiraan global tadi, di mana head maksimum per stage-nya itu kita, atau head per stage-nya itu kita anggap sama. Oke. Nah, lalu kemudian kita juga bisa lakukan analisis untuk perbaikan kinerja. Misal kita tentang visibilitas memasang intercooler atau pendingin antar tingkat, sehingga kerja yang dibutuhkan untuk mengkompresi gas pada tingkat yang lebih tinggi, tingkat 2 dan seterusnya dapat diturunkan. Oke. Nah, namun demikian biasanya analisis detail ini dalam sebuah proses EPC akan dilakukan oleh pabrikan kompresor, sehingga kemudian nanti mereka mengeluarkan desainnya yang akan dikembalikan kepada kontraktor, atau dikembalikan kepada yang kemudian akan dibahas juga nanti bersama dengan ownernya. Baik, selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.